Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ifu Markasie, NIM 1916 030021. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya, di mana berjudul yaitu Kelapa Muda Bakar Bakso. Nah, baik, selanjutnya Kelapa Muda Bakar Bakso. Produk kelapa muda bakar bakso hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Baru Dharmasaya sebagai salah satu produk kuliner makanan yang terbaru dan inovasi tentunya. Dengan adanya inovasi ini dan peluang yang cukup besar, produk ini sangat cocok untuk didukung dengan daerah yang tidak keterbelakangan. Maka itu kelapa muda bakar bakso ini hadir untuk menemani waktu luang masyarakat Kota Baru. Oke, selanjutnya analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu jenis produk. Jenis produk ini adalah jenis kuliner makanan dengan nama kelapa muda bakar bakso. Produk ini merupakan produk yang inovatif dan terbaru dan juga memiliki nilai gizi yang tinggi tentunya. Yang kedua yaitu potensi produk. Produk kami sangat berpotensi untuk sebuah bisnis dikarenakan tidak adanya pesaing dan juga memiliki ciri khas tersendiri pada produknya tersebut. Yang ketiga yaitu peluang pasar. Produk ini belum ada di tengah-tengah masyarakat Kota Baru, sehingga menjadi poin penting untuk sebuah peluang besar bagi produk kami ini. Oke, selanjutnya kita masuk kepada aspek pasar dan pemasaran, yaitu tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmentasi, meliputi di sini kami akan membagi beberapa karakteristik atau kelompok pada konsumen kami tentunya, seperti kelompok sekolah, kelompok masyarakat, maupun kelompok mahasiswa di Kota Baru. Yang kedua yaitu target. Target dari produk kami ini yaitu masyarakat sekitar penjualan dan juga masyarakat pencinta bakso maupun kelapa muda. Yang ketiga yaitu positioning. Positioning ini pada produk kami akan memberikan suatu pelayanan yang terbaik dan juga dari penyajian produk kami yang akan membuat pelanggan teringat dengan produk kami ini. Selanjutnya kita masuk pada aspek teknis dan teknologi. Pada aspek teknis dan teknologi ini yang pertama yaitu rencana pengembangan bisnis. Dalam rencana pengembangan bisnis ini kita harus melakukan beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu evaluasi lokasi. Yang kedua sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini sebagai untuk penunjang untuk menjalankan suatu bisnis usaha kita nantinya. Yang ketiga yaitu rencana tenaga kerja. Yang keempat ada bahan utama. Yang kelima ada bangunan dan tata letak. Yang keenam ada jadwal pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah estimasi biaya. Dari nomor satu ini rencana pengembangan ini sangat perlu dilakukan dalam sebuah bisnis. Yang kedua yaitu kebutuhan bahan operasi. Nah, kebutuhan bahan operasi ini meliputi pendanaan yaitu dana awal untuk mendirikan suatu usaha atau bisnis. Yang kedua yaitu pengawasan. Pengawasan ini yaitu di mana kita melakukan, meneliti, mengawasi, dan melihat secara langsung tentang produksi yang sedang kita lakukan. Yang ketiga yaitu pemasaran. Nah, di sini pemasaran ini yaitu di mana kita melakukan sebuah market kepada masyarakat supaya masyarakat bisa melihat produk kita. Yang ketiga pada aspek teknis dan teknologi itu yaitu kegiatan teknis dan teknologi sebagai berikut. Teknis pelaksanaan produksi. Nah, di teknis pelaksanaan produksi ini meliputi cara melaksanakan produk kita dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi atau produk jadi. Yang keduanya di sini ada peralatan teknologi. Nah, di sini kita merawat peralatan untuk alat memasak atau alat penunjang kita tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk kepada aspek manajemen dan teknologi.
aspek manajemen dan organisasi. Di sini yang pemimpinnya yaitu saya sendiri atau sebagai owner. Pimpinnya saya sendiri, Ivo Margasie. Di bawahnya ada 3 staf, yaitu staf pemasaran, staf administrasi dan keuangan, dan staf produksi. Di mana staf pemasaran di sini saya akan menjabatkan yang kompeten di bidangnya, yaitu Muhammad Arif Pratama. Di staf administrasi dan keuangan itu ada Zora Verona, dan staf produksi yaitu ada seorang karyawan yaitu Andri Tulis. Pada aspek manajemen dan organisasi ini, semuanya sangat berpengaruh terhadap sebuah jalannya usaha, di mana setiap masing-masing ini memiliki tugas dan wewenang tersendiri. Sebagai pemimpin, itu memiliki tugas dan wewenangan, salah satunya yaitu memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaannya. Yang kedua, tugas pemimpin adalah bertanggung jawab dalam memimpin usaha bisnis tersebut. Dan yang ketiga, bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan tersebut. Dan banyak lagi tugas dan wewenang seorang pemimpin tersebut. Sedangkan staf pemasaran itu memiliki tugas dan wewenangan sebagai merencanakan strategi pemeriksaan produk ke pasaran, selanjutnya menyusun target perluasan produk, membangun hubungan komunikasi yang baik dengan banyak pihak seperti masyarakat, pelanggan, maupun yang lainnya. Dan ada juga mengevaluasi hasil dari pemasaran produk itu tersendiri. Nah, staf administrasi dan keuangan juga memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun, merencanakan keuangan usaha seperti pinjaman, pemasukan, pengeluaran, hingga pembiayaan, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu melakukan pengelolaan uang kas mulai dari penyetoran, melakukan pencatatan, dan transaksi sebagainya. Dan yang ketiga yaitu mencari penerimaan pembayaran dari pelanggan, dan yang keempat adalah membuat laporan keterangan harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Yang ketiga yaitu staf produksi, di mana tugas dan wewenangnya meliputi sebagai melaksanakan kebijakan dan rencana produksi, mengawasi manajemen ketersediaan bahan produk atau bahan baku dalam produksi, dan dapat mengetahui teknis dalam operasi perusahaan. Yang ketiganya melaksanakan produksi dan prosedur kualitas sesuai dengan ketentuan usaha. Nah, selanjutnya kita masuk pada aspek keuangan. Pada aspek keuangan, yang pertamanya itu kita harus melakukan investasi terlebih dahulu, di mana investasi ini meliputi aktiva yang berwujud. Seperti yang ada di dalam kolom ini, ada 6 yang pada usaha saya. Di sini total investasinya ada 4.730.000, dan depresiasi ini pada investasi saya ini total penyusutannya yaitu 333.000. Nah, kita lanjut pada aspek keuangan yang lainnya, yaitu biaya produksi. Ini adalah contoh biaya produksi pada usaha saya nantinya. Di sini ada total harga per produksi harian dan juga total harga per produksi per tahunan. Di sini dalam sehari saya harus membutuhkan dana sebanyak 82.000 rupiah, dan per tahunnya saya harus mengeluarkan uang untuk pendanaan produksi ini sebanyak 27.060.000 rupiah. Dalam 1 tahun hari kerja yaitu sebanyak 330 hari kerja.
Oke, selanjutnya kita masuk pada aspek keuangan yang lainnya, yaitu biaya operasional. Biaya operasional ini meliputi tentang seperti pengeluaran biaya-biaya tertentu, listrik dan air, seperti gas, komunikasi dan informasi, pemeliharaan alat, BBM dan transportasi, dan maupun tenaga kerja tak langsung atau divisi-divisinya. Di sini biaya per bulannya yang harus dikeluarkan untuk biaya operasional ini adalah sebanyak Rp1.800.000, sedangkan biaya per tahunnya pada biaya operasional ini saya harus mengeluarkan uang sebanyak Rp21.600.000. Nah, selanjutnya kita masuk tentang aspek keuangan laba rugi. Di sini pada produk kelapa muda bakar bakso, di mana pemasukan uangnya atau uang kas yang masuk per bulannya yaitu Rp6.875.000, dan biaya yang masuk ke kas yaitu biaya per tahunnya sebanyak Rp82.500.000. Sedangkan pengeluarannya seperti biaya bahan baku produksi, biaya tetap maupun biaya operasional yaitu sebulannya sebanyak Rp5.882.500. Sedangkan biaya per tahunnya untuk pengeluarannya yaitu sebanyak Rp70.590.000. Nah, di sini kita bisa cari laba rugi, yaitu di mana kita cari pemasukan dikurang pengeluaran. Pemasukannya per tahun yaitu Rp82.500.000 dikurang dengan Rp70.590.000. Maka didapatkan laba pada produk ini yaitu sebanyak Rp11.910.000 per tahun. Sedangkan laba per bulannya yaitu Rp995.200 per bulannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada aspek keuangan, yaitu di sini kita bisa menghitung HPP, yaitu biaya penyusutan ditambah biaya operasionalnya. Terdapat harga pokoknya yaitu Rp21.930.000. Di sini juga ada tadi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya yaitu tentang, nah di sini juga biaya tetap. Nah, di sini itu kita bisa lihat harga jual per unitnya 10.000. Di sini kita cari dari biaya-biaya yang telah dicari tadi. Langsung saja ke yang lain, yaitu tentang, nah ini yaitu BEP-nya. Pada BEP-nya itu penjualannya ini sudah disebutkan tadi, biaya per bulannya per tahunnya segini, fixed cost-nya juga segini udah disebutkan, udah dijelaskan juga, dan variable cost-nya ini 4.147.000 per bulan dan 75.720.000 per bulan. Maka dapat BEP-nya yaitu dikurang 75.720 dikurang 25.980.000 maka sama dengan Rp49.740. Nah, sekian presentasi dari saya. Itulah dari hasil-hasil dari yang terkait dari usaha saya, yaitu kelapa muda bakar bakso. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih?